Artinya ada yang khas yang bisa kita lihat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri. Berasnya dijual, titik, selesai. Mau tanya apa lagi? Ini regulasinya yang dikeluarkan oleh pemerintah resmi, kemudian ini faktanya lapangan. Selesai kan? Menurut Pak Amran, itu ditanggapi oleh sejumlah kalangan, ini masih ada permakluman mungkin ya, begitu Pak, kira-kira gitu ya. Di opini publik masih mengatakan ini nggak terlalu melanggar. Ya, macam-macam. Di sana kan pasti ada afiliasi, temannya terganggu. Ya. Impor beras, Pak. Itu impor beras itu untungnya banyak tuh. Kami maklumi juga. Yang dulunya impor tiba-tiba tidak. Kehilangan bayangkan tiba-tiba, untung Rp1.000 saja atau Rp2.000 lah. 1 juta itu 1 triliun. Kalau 7 juta 7 triliun, 2 tahun berturut-turut. 2 tahun. Dan itu secari kertas, kapal, bukan mereka urus. Yang kapal kan orang lain, selesai, masuk. Jadi, dan ini infrastrukturnya sudah terbangun, gudangnya sudah puluhan tahun. Sudah investasi bertahun sekian lama. SDM-nya sudah terbentuk, kapalnya, infrastruktur ini sudah terbentuk. Jadi kami juga sadar, tetapi kami himbau kepada seluruh pengusaha, Bapak Presiden minta kemarin, kalau masih tidak sesuai regulasi yang ada, ditindak tegas. Itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi ruang diskusi. Untuk ini, nggak perlu lagi kita bahas. Nggak usah cerita, ini oplos, ini di Amerika, ini Indonesia. Nggak usah ini ada pengamat. Nggak usah pakai teori. Sampai ke mana-mana ya. Ini regulasinya, ini faktanya, sesuai lab. Kira-kira 13 lab, semuanya salah. Ini level nasional nih, labnya. Nih, aku padukan masuk. Nggak usah ada lagi ini beras campuran, ini macam-macam aja, muter-muter. Pak Mahfud, salah titik. Saya ke Pak Mahfud dulu, Pak. Mendengarkan penjelasan beliau ini seperti ini, apa komentar Pak Mahfud sebagai orang yang mencermati dari luar? Ya itu yang saya rasakan ya. Jadi banyak sekali permainan-permainan itu yang sangat merugikan rakyat. Dan saya melihat Pak Amran ini berani gitu mengungkap itu. Padahal itu terjadi di berbagai sektor ya. Yang berani itu yang saya lihat iya Pak Amran ya. Ini bicara di dalam pemerintahan. Ya, yang tentu yang punya tanggung jawab ke tata pemerintahan kan. Makanya sejak dulu saya melihat Pak Amran ini kesepian. Itu sebabnya dulu sering komunikasi dengan saya karena di dalam itu banyak hambatan untuk memperbaiki sehingga keluarnya itu tidak bisa tertumpah ke dalam lalu diskusi dulu dengan saya sejak jadi menteri pertama. Saya bilang wah hebat nih orang di mana ya menteri-menteri yang lain ada 5 saja lah ya di sektor 5 saja di sektor terpenting Pak ya sudah mengguncang gitu. Waktu itu beliau sendirian memperbaikinya gimana nih ya dihambat di sini pelakunya ini gitu. Saya lihat petanya dari Pak Amran waktu wah ini ya tidak mudah memang menyelesaikannya. Tapi saya gembira ya Pak Amran masih tetap sesudah ini sekarang masuk lagi sesudah dulu berhenti 1 periode tapi di akhir periode kedua masuk lagi kan. Itu sudah mulai tertata lagi dan mulai ada lagi yang muncul gitu berbicara tentang kantornya, berbicara tentang tugasnya. Yang banyak itu kan karena kepungan mafia dan parasit-parasit itu kadang-kala enggak berkutik. Kadang-kala enggak berkutik. Akhirnya ya udahlah kita selesaikan pelan-pelan. Pelan-pelannya kapan? Kan nggak bisa ya. Terus negara kok pelan-pelan. Kita dibatasi waktu 5 tahun kan. Dibagi penggalan 5 per tahun anggaran. Kalau pelan-pelan terus menyelesaikan susah. Pak Mahfud tadi mengatakan gini Pak Menteri bahwa ternyata berat yang dihadapi. Pak Mahfud hadapi berat, saya yakin Pak Amran juga menghadapi. Seberapa berat Pak menghadapi mafia pangan? Iya memang berat, tapi tidak boleh lelah. Tidak boleh lelah. Gimana Pak ceritanya? Jadi gini, ini yang ramai masalah beras nih. Ya sekarang. Ini masalah beras. Kami ingin sampaikan dulu, meluruskan dulu karena banyak orang tidak paham tapi komentar. Ini masalah, ini satu masalah juga. Kita tidak tahu punya afiliasi dengan kelompok mafianya, mana gitu ya? kelompok mana dan seterusnya. Yang pertama adalah ini
awal mula masalah beras muncul. Ada data BPS, bukan data saya, mengatakan bahwa harga turun di tingkat petani. Kemudian di konsumen naik. Kemudian sesuai data BPS, produksi kita tertinggi selama 7 tahun. Selama 7 tahun? Iya. Okay. Karena pertanian kami larang mengeluarkan data produksi. Kenapa? Selalu dianggap subjektif. Oke. Makanya pakai data BPS? Data BPS. Okay. Yang kedua, data FAO. Lebih tinggi lagi. FAO mengatakan ini produksi kita yang tahun lalu 30 juta ton. Sekarang diprediksi naik 35 juta ton. Dan kenaikannya tertinggi nomor 2 dunia setelah Brasil. Tertinggi kedua di dunia setelah Brasil? Setelah Brasil. Kata FAO. Itu bukan kami yang rilis. Yang ketiga, juga pada saat yang bersamaan, Kementerian Amerika, United States Department of Agriculture, Amerika, mengeluarkan juga data bahwasanya ini hebat betul. Bahwa Indonesia produksinya nanti 34,6 juta ton. Dari 30. 34,6 juta ton dari tahun ini. Nah, kemudian target kita kan 32. Produksi tahun lalu 30. Artinya ada lompatan 4 juta ton. Sekarang ini sudah ada surplus 3 juta ton. Ada keyakinan saya data semua ini benar. Dan itu independen. Nggak ada urusannya dengan kita. Oke. Ini melihat harga di penggilingan turun 2 bulan 3 bulan lalu, kemudian harga konsumen naik. Berarti anomali kan? Anomali. Nah, anomali ini aku cari di mana masalahnya. Yang pertama, ada statement seorang pengamat mengatakan bahwa supply Cipinang kurang. Jadi ini membenarkan bahwa harga naik karena supply-nya Cipinang kurang. Oke. Cipinang ini pasar induk Cipinang. Pasar induk Cipinang. Nah, kami cek data. Mulai dari sana. Cek 5 tahun data. Kebetulan kami senang dengan matematika, fisika juga. Cek data. Itu ada anomali juga. Aku dapat. Beras keluar 11.000 ton satu hari. Itu tidak mungkin. Di pasar Cipinang? Iya, karena kalau itu keluar, berarti mobil itu numpuk, mobil truk itu mengepung, tidak ada orang bisa masuk. Selama ini berapa maksimumnya? Maksimal 3.000. Nah, ini 3.000 selama 5 tahun. Ini 11.000? 11.000 satu hari. Ada anomali. Satgas turun, periksa, ngaku. Dia mengatakan lagi, ini adalah kita membenarkan data. Berarti data dulu salah semua dong. Jadi kejebak. Oke, Satgas kerja. Udah. Satgas Pangan, Pak ya? Satgas Pangan. Oke. Kami sebelum berangkat ke Rusia, ke luar negeri, dampingi Bapak Presiden, kami sudah tata, periksa seluruh Indonesia. Ini ada yang tidak benar. Diperiksa. Ambil sampel sebanyak-banyaknya, aku ditanya, Pak, kita gunakan lab untuk memeriksa lab pertanian? Jangan. Itu subjektivitasnya tinggi, itu fitnah nanti muncul dari mana-mana. Gunakan yang lain. 3, Pak? Enggak. 13 lab kami gunakan. Seluruh Indonesia, Prof. 13 lab, gunakan. Kami cek 268 sampel beras, cek yang tidak sesuai dengan mereknya 86%. Banyak sekali, Pak. 86 dari 260. 212 yang tidak benar, tidak sesuai standar. Nah, banyak ingin plesetkan. Oplos gini, campur gini, macam-macam. Bukan itu yang aku maksud. Ini ada, jadi pastikan banyak orang yang tidak senang. Ada orang tidak senang. Dia ini ada yang mengatakan beras curah itu bukan beras curah, ada juga premium curah macam-macam lah. Ya wajar, itu sangat wajar orang yang terganggu kepentingannya. Tapi aku mau jelaskan di tempat ini bahwa yang saya maksud adalah 86% ini tidak sesuai regulasi. Titik, nggak usah dibantah, nggak usah lagi ini oplos, ini campur macam-macam. Melanggar pokoknya gitu ya. Intinya gini, pemerintah sudah menetapkan medium premium, titik. Kemudian ini kalau medium seperti apa? Kualitasnya seperti apa? 1, kadar airnya 14%. 2, sosonya 95%. Kemudian sosok kadar air brokennya
Broken. Kepala dulu. Beras kepala maksudnya utuh. Ya. Itu kalau medium itu 75%. Premium itu 85%. Beras utuh ya? Utuh. Beras kepala ya? Utuh. Ya, Nah, brokennya pecahannya itu medium 25%. Premium 15%. Selesai. Nggak usah dipolemikkan. Ini tidak sesuai dengan yang di regulasi pemerintah. Titik. Nggak usah lagi dibahas ini di Amerika. Ya kamu ke Amerika, jangan di sini. Ini Indonesia. Jadi Pak, kembali lagi premium 15% untuk yang broken, Ya. kalau yang medium 25%. 25%. Nah ini selesai. Tidak 212 sesuai. merek tadi itu tidak. Ada yang sosoknya keliru, ada yang beda-beda. beda-beda, tidak sesuai. Yang jelas tidak sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan itu merugikan rakyat, merugikan rakyat Indonesia. Kalau yang dirugikan menengah ke atas, kalau Rp1.000 nggak masalah, Rp10.000. Iya, betul. Tetapi kalau ini yang berada di garis kemiskinan, saudara kita yang numpang, yang kos-kosan, yang di bawah jembatan, yang tinggal di hutan, apa pernah pikirkan yang tidak menghasilkan padi? Dan aku pernah berada di sana, 36 tahun aku miskin ekstrim. Jadi saya mampu merasakan apa dirasakan saudara kita yang susah. Dan aku tidak mau selama kami masih di pemerintahan, kami tidak ingin menzolimi mereka. Sekarang yang 212 ini sedang berproses, Pak? Sudah Pihak diperiksa. Pertama itu tanggal 10 mulai diperiksa, ada 10. Pemeriksanya itu pemeriksaan di Satgas Pangan, aparat penegak hukum. Aparat. Sudah kami kirim ke Pak Kapolri, kami kirim ke Pak Jaksa Agung, langsung kami kirim tertulis. Jadi sekarang kita tinggal kawal bersama. Kemudian tanggal 10 diperiksa mereka menurut laporan. Tapi ini lisan. Mengaku. Alasannya cuma satu, cari keuntungan lebih banyak. Dan bisa bayangkan, nih kita bandingkan ya, petani, karena aku petani nih, saya bertani. Petani itu untung 1 kilo Rp1.500 sampai 2.000 per kilo. Bekerja 4 bulan. 4 bulan. Dengan uang pinjaman, dengan uang berbunga. Dari tengkulak macam-macam. Terus yang hanya menggiling, memindahkan, cuma memoles, packaging diperbaiki, untung 3.000 per kilo, 2.000. Adilkah ini? 2 kali lipat dari... Ini tidak adil. Ini tidak adil. Ini pasti tidak sesuai Pancasila, tidak ada keadilan di sana, tidak ada perikemanusiaan ke sana. Kemudian ketuhanan mungkin ketuhanannya, jadi ada 5 kan. Jadi ketuhanannya agak kurang. Kemanusiaannya mana ada perikemanusiaan bisa. Kemudian mana kita bisa bersatu kalau ini menikmati dengan cara yang tidak benar republik ini baru kita tertindas. Pasti tidak bisa bersatu. Musyawarah mufakat nggak ada. Terakhir keadilan. Artinya 5 sila. Kalau yang saya nih Pak Prof Mapu yang tahu. Kalau saya mana ada sesuai di Pancasila kita. Betapa bersyukurnya petani dengan menteri seperti ini, Pak. Iya dong. Iya. Makanya saya katakan gimana ya kalau kan menteri itu kalau ide konstitusi yang dulu didiskusikan, yang paling menentukan itu kan sebenarnya para menteri, karena menteri itu bukan pejabat tinggi biasa, tapi betul-betul pejabat negara yang akan menentukan di sektornya masing-masing. Kalau presidennya udah tegas, ya bawahnya harus dong seperti itu. Dan saya percaya bahwa Pak Prabowo punya keinginan seperti itu, tapi memang karena sudah terlalu lama kerusakan itu memang harus ditata pelan-pelan. Bayangkan sekarang hampir di semua sektor itu mafianya ada, Pak. Apa saja coba Anda sebut. Atau di kantor mana saja gitu. Di kantor, pengalaman Pak Mahfud dulu menyaksikan itu di kantor mana saja. Kan saya dapat laporan kantor ini, kantor. Semuanya banyak mafianya. Ketika kita udah bicara di atas begitu, nanti di bawah nggak jalan. Di tingkat daerah, di tingkat kabupaten, dan macam-macam. Selalu ada backingnya dari aparat gitu. Dan itu sebabnya maka menjadi sulit. Perlu saya kira di pucuk-pucuk kepemimpinan setiap institusi itulah yang harus berani, harus tegas, karena di bawah itu biasanya takut gitu. Misalnya taruhlah kemarin kasus Nikel ya, Harvey Mois itu ya, yang dihukum sangat ringan gitu. Timah, Pak. Timah ya. Dihukum sangat ringan kan waktu itu. Begitu presiden marah, Pak Jaksa Agung berani enggak? Kok masa cuma dihukum segitu korupsinya?
300 triliun hanya dihukum sekian gitu. Bisa enggak dihukum mati? kata Pak Presiden di depan publik kan. Bisa dihukum mati atau 5 tahun, 50 tahun lah katanya. Lagi pidato itu Pak ya? Lagi pidato kan, lalu Pak Presiden siap gitu. Besoknya naik hukumannya jadi maksimal tidak mungkin dihukum mati, tidak mungkin 50 tahun, maksimal 20 tahun. Langsung dikasih 20. Semuanya takut loh kalau pimpinan tuh sudah ngatakan gitu. Nah, oleh sebab itu ya mudah-mudahan nih sudah ada laporan ke Kejaksaan Agung, laporan ke Polri. Terkadang terus terang banyak macet di sana. Banyak macet justru di aparat penegak hukum. Di aparat penegak hukum. Kalau ini pengalaman Pak Mahfud ya? Iya, pengalaman. Ini berbagi nih Pak. Iya. Terkadang perkara yang sudah jalan tuh saling pingpong tuh Pak. Jaksa polisi kata jaksa kurang, katanya kurang gitu. Terkadang perkara juga hilang. Karena apa? Karena saya dulu memimpin sebuah sistem monitoring pelaporan perkara, Pak. Iya. Jadi perkara ini kalau dilaporkan tanggal sekian, ini masuknya bulan sekian sampai apa, kadang-kadang banyak yang hilang nih. Loh, ini kemana perkara yang dulu masuk kok enggak sampai ke sini? Ke tengah aja enggak sampai, apalagi ke ujung. Nah, ini yang dulu kita sistem pelaporan informasi tindak pidana terpadu itu. Nah, itu saya tahu dari situ, permainannya gila ini. Sudah mau diselesaikan lewat AIT agar jelas tindakannya. Nah, masuk yang saya berharap ini laporan-laporan Pak Menteri ini, Pak Amran ya, supaya Kejaksaan Agung, Kepolisian itu terus kalau sudah jelas indikasinya segera aja ditindak. Rakyat pasti akan senang kok begitu. Pak Amran, Pak Mahfud tadi mengatakan dan juga kita lah publik menyaksikan Bapak itu, ya itu tadi sendiri bekerja maksimal seperti sekarang itu dengan melakukan penegakan tegas dan segala macam. Tetapi kan Pak Amran itu di backup sangat kuat oleh Presiden, Pak. Kalau kita lihat pidato-pidato Presiden itu sangat concern pada sektor yang Anda pimpin. Seberapa jauh selama 9 bulan ini Pak Amran merasakan atmosfer dukungan dari Presiden, tapi kemudian lingkungannya seperti apa itu memberikan nuansa? Jadi gini Pak, sekarang saya nggak kesepian lagi. Oke. Kami masih ingat pada saat ada masalah pupuk, minyak goreng, macam-macam di Kementerian Pertanian. Ada 27 waktu itu yang bukan lagi oplos, palsu. Pupuk palsu ada 5, merugikan petani 3,2 triliun. Kita hitung, mereka hitung bersama. Ayo hitung kerugian petani. Kami lapor ke Bapak Presiden. Satu kata Bapak Presiden, gaspol, lanjutkan. Gaspol. Udah. Jadi kami nggak kesepian. Tentu dibantu dengan teman-teman. Kami tidak boleh pungkiri bahwa kami tidak mungkin kerja sendiri. Teman-teman Menteri Perdagangan baik Menko Pangan bantu kami. Kami sukses itu atau ingin menyelesaikan masalah tidak mungkin diselesaikan sendiri. Tentu dengan tim yang kuat. Teman-teman bantu. Nah, sekarang kita awalnya pupuk. Pupuk itu ribetnya 145 regulasi yang mengikat. 145 regulasi. 12 menteri yang harus ketahui baru bisa dikirim ke petani. Gubernur adalah 38. Harus tanda tangan. Bukan tanda tangan. Baru sampai. Kemudian 514, kalau tidak salah 500 lebih bupati tanda tangan. Hebatnya Bapak Presiden, luar biasa beliau, sangat kagum. 4, 5, 6 perpres terbit sekarang ini. Pupuk, kalau kami keliling, bulan pertama keliling di seluruh Indonesia, kami dihujat petani, tonnya tunggal. Pupuk sulit. Sekarang alhamdulillah, kemarin saja masih ditanya. Alhamdulillah sudah tenang. Dipangkas langsung dari Kementerian Pertanian, pabrik ke petani. Bisa bayangkan. Dan ini berkontribusi menaikkan produksi. Petani bahagia. Kurang, Presiden minta tambah. Tambahkan pupuk sesuai kepentingan keinginan petani. Ini selesai. Makanya urusan pupuk selesai sekarang, Pak. Selesai. Dulu ramai sekali, Pak. Ramai sekarang. Iya, 5-6 bulan itu ramai sekali. Sekarang udah selesai. Selesai. Itu tahu nggak, Pak, yang butuh pupuk? Panganan saja. Itu 115 juta orang. Jangan main-main. Ini 115 juta orang kita pertaruhkan. Kemudian benih, irigasi. Kami melapor, impres keluar. Irigasi yang dulunya ini, Prof.
Jadi ada beberapa kita selesaikan. Irigasi itu kabupaten itu tersier, kemudian yang di tengahnya diselesaikan provinsi, sekunder, primernya pusat. Kalau pusat punya anggaran, kabupaten, provinsi tidak punya anggaran, berarti kan tidak tembus. Iya. Kan ini irigasi satu kesatuan. Terputus berarti ya. Terputus kan? Nah, setelah kabupaten punya uang, ini sudah rusak. Dampaknya apa? Kenaikan jumlah tanaman itu, luas tanam tidak pernah bergerak. Artinya, dana yang dikeluarkan kan sia-sia. Mulai bupati, gubernur, sampai pusat. Beliau keluarkan impres. Siapapun bisa mengerjakan sekunder, primer, tersier jadi utuh. Gitu, bagus ya. Provinsi bisa, pusat bisa, pertanian bisa, PU bisa, kabupaten bisa. Jadi anggaran ini utuh. Karena tidak ada gunanya dikerjakan di hulu, kalau tengahnya enggak. Kalau tengahnya enggak, ya buntu airnya. Kalau ini di sini, enggak, jadi semua bisa kerjakan. Gitu. Sekarang sudah selesai. Kebijakan. Tahu yang saya tahu, Prof. Kebijakan yang keliru jauh lebih berbahaya daripada koruptor dan mafia. Pupuk saja dulu, kan sekarang e-katalog yang rintis kami. Itu sering terlambat. Tanaman itu tidak pernah mengatakan, tunggu dulu, pemerintah lagi rapat. Apalagi tikus, mana tikus diskusi? Tunggu dulu, tunggu dulu ini menteri lagi rapat dulu. Jadi itulah ide awalnya, sehingga kami e-katalog. Langsung ke pabrik, tujuannya apa? Harganya murah, tidak ada bermain-main, mafia apa segala macam. Yang ketiga, tepat waktu. Hujan ini mana bisa diatur? Bahwa ini lagi turun hujan, tunggu dulu ini lagi tender. Hama nggak bisa hama itu serangannya luar biasa. Nah, kami putusin e-katalog. Dan yang pertama e-katalog dulu, online single submission itu pertanian. Nah, ini selesai. Ini kita perbaiki, regulasi. Bapak Presiden, setiap ada keluhan petani, HPP. Gimana Pak Mentan? Buat sejahtera itu petani. HPP dinaikkan. Oke, sudah, tanda tangan selesai. Sederhana. Apa yang terjadi, Prof? NTP, nilai tukar petani, kesejahteraan petani itu, dulu 98, 106. Kemarin, sesuai BPS ya, itu 121. Perkebunan 150, 160. Kami ditarget, NTP naik 110, alhamdulillah dapat 121. Dan pertama dalam sejarah, ini karena gagasan besar Bapak Presiden, pertama dalam sejarah pertanian adalah sektor pertumbuhan tertinggi nomor 1 selama merdeka. Oh iya Pak? Sekarang ini? Iya, 10, ini datanya 10,55. Dan saya terima kasih Bu Sri Mulyani. 10,55 itu apanya Pak? PDB. Kontribusi di PDB. Oh oke, kontribusi terhadap PDB. Nomor 1. Dan ini ada tulisannya Jawara pertama. Ini pertanian Jawara baru sumber pertumbuhan. Pertama dalam sejarah. Ya. Nah, kita ini punya keunggulan komparatif. Indonesia ini bisa tanam 12 bulan. Oke, kita kembali lagi perbaikan regulasi, pupuk sudah beres, yang pupuk oplos kemarin palsu, bukan oplos. Palsu. Kalau oplos masih campur, Pak. Ini semuanya beres, isinya nol. Nah, itu 5 perusahaan. Kami langsung cabut izinnya, langsung kami kirim, sekarang sudah tersangka. Direktur kami juga ikut sama-sama tersangka. 11 kami copot. Kamu nggak benar semua. Oh Pak, aku tidak ikut. Iya, tapi kamu pembiaran. Kamu sudah tahu salah, ikut parah. Dia bilang, aku diperintah. Lah, kamu itu sama dengan beternak kejahatan. Menurut saya, Prof. Bukan ahli hukum. Kalau membiarkan seseorang bertindak yang tidak benar, membiarkan, itu sama dengan beternak. Dan lebih cepat daripada virus COVID-19 mungkin. Nah, ini kami cegat. Jadi dari dalam kami hukum, yang dibawa saya aku copot, ada direktur tersangka, ada eselon 3, minta fee 27 miliar, terrealisasi 10 miliar. Aku panggil, nggak tahu bakat saya, Prof. Aku panggil, ada bakat penyidik, aku panggil. 5 menit ngaku, Prof. 5 menit ngaku. 5 menit ngaku, padahal berbulan-bulan ditanya nggak pernah ngaku. Tapi gini, kalau melihat cerita ini kan sebenarnya ya, kalau tergantung menterinya ya. Ternyata bisa orang bertindak tegas dan berani seperti Pak Amran. Itu artinya apa? Sebenarnya kalau presiden itu sudah memberi ruang, sudah tegas kan pidato-pidatonya. Tapi
kenapa menteri-menteri itu pada apa namanya Belum kelihatan di tempatnya sendiri masih banyak mafia, masih banyak ini ndak berani juga ngomong kayaknya, sehingga saya berpikir gini, saya pernah punya sumber begini Pak, katanya Pak Presiden tuh pernah menyamping seorang pejabat yang suka salah satu institusi pejabat lah, katanya Presiden tanya, gimana caranya berantas korupsi di Indonesia ini? Di pejabat nih bilang, Pak, Bapak kalau Bapak korupsi tegas aja, kan di sekeliling Bapak nih banyak nih, katanya. Terus gimana caranya tindak? Terus Pak, ya sudah tindak katanya. Mana laporannya gitu? Bilang ke salah seorang pejabat, gitu kan? Tindak. Tapi ini Pak, indikasinya orang ini orang tindak katanya. Gitu. Artinya tegas. Dan akhir-akhir ini Pak Amran, saya suka kalau ke kampus-kampus itu semacam menjadi diseminator ya, bukunya Pak Prabowo, Paradoks Indonesia. Paradoks Nah Indonesia. itu kan pandangan Pak Prabowo yang segas tentang bagaimana potret Indonesia sekarang ini, apa masalahnya, dulu bagaimana, kita mau menuju kemana. Nah, tetapi penerjemahannya di tingkat kabinet ini nampaknya masih banyak yang ragu, banyak yang gamang. Menurut saya ya karena banyak diganggu oleh parasit-parasit, oleh mafia-mafia, bahkan juga mungkin tersandra gitu. Sehingga saya melihat kenapa kok agak lambat ini penanganan ini. Ya saya berspekulasi, mudah-mudahan benar gitu. Ini Pak Prabowo kan lagi nata nih sebelumnya. Ini letakkan sini dulu nih di sini. Ada menteri kayak Pak Amran begini, ada menteri kayak begini gitu ya. Ini ditutup pintunya. Papan caturnya lagi ditata. Ini tuh pintunya dulu nih, kasih pintu dulu. Sehingga pada saatnya mungkin nanti gebrakannya saya berharap akan terjadi. Karena saya menangkap semangat dari buku itu. Saya ke kampus-kampus bicara itu aja. Sekarang promosi buku itu di kampus-kampus. Pertama begini, kalau saya bicara bahwa ini tulisan Pak Prabowo loh, ini bukunya. Saya tidak memfitnya. Ini Pak Prabowo kan seperti Pak Amran, data, bicara data angka. Ya kan? Angka sekian, ini sekian persen, ini sekian persen gitu kan. Dia selalu lengkap itu di buku itu. Sehingga saya baca buku ini, saya bilang, dan Pak Prabowo ini sudah menyatakan baca para menteri waktu retret kaca supaya dibaca buku ini lah potret Indonesia. Saya lihat wah hebat benar loh itu pemikirannya dan arahnya gitu. Nah sehingga sekarang ya kita berharap menteri-menteri yang lain tuh bisa muncul seperti Pak Amran yang speak up ya, bicara secara tegas gitu. Ya tentu orang yang begitu, orang yang pertama tidak terlalu terikat pada satu political trade-off gitu ya. Yang kedua tentu bersih gitu. Bersih. Artinya tidak pernah melakukan kesalahan apapun terhadap negara ini. Kan lebih mudah gitu. Sehingga nggak ada jebakan yang perlu dijebak oleh masalah-masalah lain ya. Iya. Nah sekarang pimpinan di level 2 yang langsung di bawah presiden seperti para menteri itu seharusnya ya tegas. Ini presiden sudah gitu loh. Kalau enggak percaya, enggak pernah dengar omongannya, ini bukunya. Dan itu resmi disuruh baca oleh Pak Presiden. Data pelanggaran, cara kolusi dan sebagainya itu sudah ada di buku itu. Itu makanya saya bilang Anda kalau mengatakan ada masalah buruk yang kurang baik bagi negeri ini, pakai aja bukunya Pak Prabowo, Anda tidak akan ditangkap oleh siapapun. Misalnya, Anda kok memfitnah, inilah bukunya Pak Prabowo yang nulis, tunjukkan aja, saya bilang. Gitu. Ini dan Pak Prabowo minta disuruh baca ini. Gitu. Pak Mahfud, dari penjelasan Pak Amran tadi ya, yang begitu tegas dengan aturan dan tidak kompromi dengan tindakan hukum ya oleh entitas pertanian lah gitu yang melanggar gitu. Pak Mahfud membayangkan pasti ada sesuatu yang dihadapi oleh beliau kan Pak? Kendala-kendalanya, ancaman dan segala macam. Oh ya pasti. Tapi beliau kan tadi sudah kita tunggu akan beliau tadi kan mengatakannya paling risiko mati. Risiko mati. Mati ancaman tertinggi itu mati bagi beliau ya. Iya, kan? Ya pastilah Pak. Macam-macam, ada yang halus gitu Pak ya. Ada yang kasar gitu, ada yang teror dan sebagainya. Sudah, itu banyak. Kadang-kala kita juga dibully lewat medsos dan sebagainya. Tapi juga yang diam-diam, yang halus itu ngancam-ngancam tuh ada juga gitu. Ada yang kasar juga, tidak diam-diam juga gitu. Nah, oleh sebab itu menurut saya perlindungan dari presiden sudah pasti ya. Nah, ini penting Pak. Terhadap para pejabat itu supaya diberi
perlindungan yang ini, dan itu harus dilakukan oleh aparat, oleh intel dan sebagainya. Tetapi apapun ya kita harus berani. Kalau tidak berani tidak akan berbuat apa-apa kan. Tidak berbuat cuma enak aja, nunggu enak aja tidak akan menghasilkan apa-apa, karena katanya tadi ya kalau kita tidak berani menempuh risiko, menempuh kesulitan apa gitu, ya tidak akan sukses. Tidak, saya kira tidak hanya risiko hidup atau ancaman Pak ya, hidup mati atau ancaman, tapi juga saya kira Pak Amran dalam bekerja seperti ini kan tentu butuh biaya yang tidak sedikit Pak Amran. Saya dengar Pak Mahfud, beliau ini dari kantong pribadi keluar miliaran rupiah untuk membiayai sendiri, dan gaji sudah tidak diambil. Betul begitu Saya Pak Amran? dengar juga, saya dengar dari beberapa sumber Pak Amran tuh keluar uang sendiri loh gitu. Gimana Pak? Jadi gini, yang pertama dulu, sekarang sebenarnya saya tidak kesepian, ada petani saya 100 juta lebih. Iya. Itu jadi bestinya Pak Amran itu para petani Indonesia. Dan aku kadang nangis kalau ke lapangan, mereka senang. Padahal hanya pupuk dibuat lancar Bapak Presiden, ini perintah Bapak Presiden. Kemudian tidak dipersulit, hanya menggunakan KTP bisa ngambil pupuk. Dan itu puncak kebahagiaan saya. Kemudian pernah satu kali saya ke Jambi, Sumatera, daerah Sumatera. Ada ibu-ibu kesulitan ngambil pupuk, alat mesin pertanian. Ternyata ditumpuk waktu itu. Ini masih ada fotonya. Jujur, ini dia, ya? Aku nangis di situ. Sampai celananya robek-robek, ibu-ibu pakai kayu untuk tanam padi. Kayu, cangkul, nggak pakai traktor. Traktornya ditumpuk oleh seseorang dan seterusnya. Di situ aku nangis, saya bilang, doakan aku sehat, aku Belanda. Jadi saya tidak kesepian sekarang. Petani tahu pupuk sudah lancar. Ini apalagi presiden kita mendukung penuh. Bukan presiden sudah dukung penuh, Komisi 4 Ibu Titi Soeharto keras sekali. Dan tidak mungkin kami bisa menyelesaikan masalah kalau sendirian, nggak mungkin. Jadi semua Bulog mendukung, PIHC mendukung, PTPN, Menteri Perdagangan, Menko Pangan, Bappenas. Tidak bisa kita kerja sendiri. Ini republik terlalu besar banget. Kalau kita ingin menjadi negara superpower, kita kolaborasi. Nggak ada sukses itu bergerak sendirian. Kalau parsial nggak mungkin. Ini holistik. Kesempatan emas sekarang, presiden kita luar biasa. Saya berani katakan luar biasa. Pak Prabowo. Bukan karena saya menterinya. Kami itu sportif. Beliau luar biasa. Setiap kami usulkan, ini kepentingan rakyat. Itu beliau setuju. Baru kemarin di bandara, ini ada pembibitan nih. Pembibitan kakao perkebunan. Itu bisa mempekerjakan 1,5 juta orang. Beliau langsung putusin di bandara. Kasih nilainya 10 triliun. Nah, kemudian kembali saat ini bisa mempekerjakan 1,6 juta orang. Nah, kembali yang tadi masalah gaji. Ini Pak. Dulu aku miskin banget. Kalau tidur di Jakarta itu di Masjid Istiqlal. Masih ada fotonya. Di Masjid Istiqlal. Nih fotonya masih ada. Di masjid. Oh iya nih Pak ya. Istiqlal itu. Oh itu ya. Jadi masih muda sekali Pak Amran ini. Setelah kami kerja, memang sekarang ini karena Allah sudah kasih rezeki, kami terima gaji. Baru serahkan yatim piatu, khususnya yang dari Kementerian Pertanian, yang bapaknya meninggal, ibunya meninggal, kami sudah serahkan sejak awal. Bukan sekarang saja, dulu. Biaya operasional silahkan sedekahkan bagi. Sebenarnya kalau kita berpikir rasional, kami tidak ada apa-apanya. Pahlawan kita, nggak ada gajinya, nggak ada motor dinas. Iya. Nyawanya dia serahkan di medan perang. Nggak ada janji, kecuali syahid. Sementara menjadi pejabat ada fasilitas Pak ya? Ada fasilitas. Ini terlalu nikmat. Negara membiayai, membuat kita terhormat, segala macam. Kesempatan untuk ibadah. Kesempatan untuk memberikan terbaik. Bayangkan kalau pena ini benar. Itu bermanfaat untuk 286 juta orang. Tapi kalau ini salah,
Gimana bisa minta maaf pada 200 juta nanti baru? Kita meninggal, ibaratkan kalau bisa 5 kali hidup, meninggal, salaman nggak bisa selesai. Mana bisa 1000 tahun? Nah, jadi sederhana Pak, sangat sederhana. Karena kebijakan yang keliru, itu sangat berbahaya. Teman-teman baik, kami kerja sendiri, bukan. Pak Zulkifli mensupport habis. Beliau statement, Ibu Titi Soeharto luar biasa statement, tindak tegas. Jadi kami tidak kesepian sekarang. Ada petani, 160 juta mendoakan. Ya. Bagaimana dengan tanggapan publik Pak Amran? Kan kita punya komunitas masyarakat sipil biasanya yang memberikan masukan atau bersuara. Lalu ada juga misalnya orang-orang kampus, ada media dan segala macam. Seperti apa selama ini mereka merespon, Pak Amran? Iya, wajar lah. Ada beda pandangan. Beda pandangan, kadang ada kritik. Yang pertama, mungkin dia tidak paham. Tadi oplos, dia tidak. Jadi pikirannya ini dicampur biasa aja. Yeah. Aku jelasin di tempat ini. Ini regulasi. Brokernya 25%, kan premium 15%. 15%. Terus di sini, tahu nggak? Aku periksa tadi subuh, ada sampai 50%. Broker. Tadi subuh nih, baru premium, iya, premium. Premium dengan medium nggak bisa dibedakan. Ini sama aja dengan ini semua. Yang ganti adalah labelnya, packagingnya. Jadi nggak usah dipolemikan. Ini yang ada sekarang di pasar, ini labnya 13 lab, bukan 1, bukan 2, 3. Karena kami tidak mau kecolongan. Karena ini sangat sensitif. Ini melapor ke presiden jangan sembarang. Kami punya data. Jadi kami sampaikan, kami diskusi dengan Pak Kapolri. Wah, ini kalau begini ya, untuk sementara diduga salah. Pak Jaksa Agung kami langsung ketemu. Pak, ini ada gini. Sebelum kami lapor resmi. Oke, ini masalah. Pak, di Rakortas dengan Pak Sub, kami lapor ini Pak, ada gini. Wah, ini harus ditindak. Ini kalau orang menambah timbangan, Pak Prof ya menambah timbangan, mengurangi timbangan itu, itu jahat benar. Nah, ada ayat, ada dalilnya kan itu, iya, ya? Itu Pak Sub, Pak Menteri Menko Pangan keluar fatwa, Ibu Titi juga. Udah, jadi saya tidak kesepian sekarang. Iya. Udah Pak, insya Allah kalau ini baik, Pak. Kalau ini baik, kan kami mulai dari hulu nih. Pupuk, alhamdulillah sudah beres. Nggak ada lagi ribut. Benih, alhamdulillah. Irigasi mudah-mudahan 1-2 tahun selesai. Kemudian kemarin perkebunan yang petani tebu, kami selesaikan regulasinya, perintah presiden juga. Masalah kurnya itu maksimal 500 juta akumulasi. Setelah itu komersil. Alhamdulillah dicabut. Sekarang bebas petani. Kemudian tidak bisa mengambil pupuk set A. Ini puluhan tahun. Oke, ini dicabut. Dampak ini regulasi semua. Tahu Pak, itu 80% tanaman tebu itu tidak sesuai standar. Kita akan bongkar 3 tahun. Selama 3 tahun? 3 tahun. Ini kami target 3 tahun. Dan ini salah satu contoh. Begitu pedulinya presiden, seperti buku yang Bapak baca. Itu beliau, paradoks itu beliau betul-betul terapkan. Dan kami, orang mengatakan lelah. Tapi rasanya nikmat. Kenapa aku bisa berbuat untuk bangsaku? Ya. Saya mau garis bawahi nih Pak. Pak Amran tadi mengatakan bahwa bekerja itu, memimpin itu kesempatan untuk beribadah. Pak Mahfud coba. Iya sama. Jadi begini kan memang kita diberi amanah ya untuk memimpin dan itu harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu ketika kita bisa melakukan gebrakan-gebrakan yang menyenangkan masyarakat, bahkan itu mungkin hanya berupa opini yang berlebihan masyarakat senang gitu, itu sudah bahagia kita, menyenangkan masyarakat. Oleh sebab itu harus dinikmati, kesenangan itu adalah ketika kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, bukan kesenangan ketika kita mendapat sesuatu yang sifatnya material kan gitu. Kalau pejabat tuh mau dapat sesuatu yang sifatnya material gampang, tapi kesenangan karena merasa benar melaksanakan tugas, merasa berusaha berlaku lurus, memenuhi kewajiban gitu, itu justru
justru kesenangan yang sesungguhnya daripada kita dapat apa dikirim dikirim, untuk apa itu semuanya Pak ya? Itu sejatinya kesenangan. Sejatinya kesenangan itu. Ketika kita bisa menyenangkan rakyat merasa senang karena langkah kita itu, maka kita pun menjadi lebih senang. Maka itu esensi pejabat sebenarnya. Esensi pejabat. Amanah itu jalankan dengan esensi itu ya. Baik. Iya. Baik, saya kira cukup Pak Mahfud. Oke, Pak Amran. Ya, Pak, makasih. terima kasih sekali Pak. Terima kasih Pak. Nanti kapan-kapan